Halo guys, perkenalkan nama saya Amal Oktaviani, NIM 211106 dari Prodi Manajemen kelas era 6. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan resum materi mata kuliah teori ekonomi yang telah saya buat. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi ilmu teori ekonomi. Ilmu ekonomi, menurut Adam Smith, merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Masalah pokok pada teori ekonomi terdapat tiga, yaitu apa barang dan jasa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Adapun tiga masalah lainnya, yaitu yang pertama masalah produksi, yang kedua masalah distribusi, dan yang ketiga masalah konsumsi. Dan selanjutnya yaitu sistem perekonomian. Sistem perekonomian yang saya ketahui yaitu yang pertama, perekonomian terencana. Terdapat dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme atau kapitalisme dan sosialisme. Yang kedua, sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bergantung pada sumber daya alam. Yang ketiga, perekonomian pasar. Ekonomi pasar atau market ekonomi adalah sistem ekonomi di mana mekanisme pasar menentukan aktivitas perekonomian. Yang keempat, perekonomian pasar campuran. Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Terdapat teori klasik, teori neoklasik, teori historis, dan teori modern. Ada dua cakupan dalam ilmu teori ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, yang pertama yaitu ekonomi mikro. Menurut David Ricardo, pengertian ekonomi mikro adalah suatu kondisi di mana para pelaku ekonomi telah mempunyai informasi tentang seluk-beluk sebuah pasar. Dengan begitu, ekonomi makro merupakan faktor penentu dari pasar ekonomi global. Teori ekonomi mikro juga diperlukan variabel dan asumsi. Variabel merupakan unsur penting dalam teori ekonomi. Variabel adalah besarnya suatu nilai bisa mempengaruhi nilai lainnya. Sebagai contoh, peran variabel dalam teori harga yang bisa disebut dengan hukum permintaan. Dan selanjutnya yaitu asumsi. Asumsi diperlukan agar seseorang lebih mudah dalam menyimpulkan hasil dari analisis permasalahan yang dikaji. Asumsi juga sebagai hasil simpulan dan juga untuk mempermudah dalam menyimpulkan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian ekonomi makro. Menurut Budiono, teori ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang pokok ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, meliputi stabilitas dan pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Nah, selanjutnya yaitu beberapa perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Bisa dilihat faktor apa saja yang dapat menyebabkan kontroversi dalam teori ekonomi. Beberapa sumber penyebab terjadinya kontroversi dalam teori ekonomi adalah kesulitan untuk merumuskan hipotesis yang tepat perilaku ekonomi dan kadar nilai baik disengaja atau tidak ikut memasuki pembahasan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka dilakukan beberapa. Yang pertama yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk dan penafsiran pesan antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Berikut contoh komunikasi organisasi antara lain. Yang pertama, pelaporan kerja oleh manajemen bawah kepada manajemen menengah atau atas. Yang kedua, komunikasi antar pegawai. Yang ketiga, komunikasi antara manajemen dengan karyawan. Yang keempat, jumpa pers. Yang kelima, edaran surat resmi. Selanjutnya yaitu kerja sama tim dalam organisasi.
Menurut Bakhtiar 2004 menyatakan bahwa kerjasama merupakan sinergisitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan menghantarkan pada kesuksesan. Suatu tim dikatakan efektif jika telah memiliki ciri-ciri antara lain: tujuan yang jelas dan operasional, keterampilan yang memadai, komitmen, saling percaya, komunikasi yang baik, kemampuan negosiasi, dan kepemimpinan yang tepat. Selanjutnya yaitu jenis kerja sama tim dalam organisasi. Yang pertama tim formal, tim vertikal, tim horizontal, tim dengan tujuan khusus, tim mandiri, dan tim pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi menurut Obis dan Judge 2007 mendefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang individu memiliki organisasi serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Berikut contoh komitmen organisasi. Yang pertama saling menghormati, yang kedua mendahulukan kepentingan organisasi, yang ketiga mendedikasikan kemajuan organisasi, yang keempat tidak melakukan diskriminasi antar anggota, yang kelima saling tolong-menolong. Materi selanjutnya yaitu pengendalian. Menurut Harold Knowles, pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Beberapa komponen pengendalian: yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, kedua penaksiran resiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, yang kelima pemantauan. Terdapat 7 alat-alat pengendalian. Yang pertama check sheet, yang kedua Pareto diagram, yang ketiga cause and effect diagram, yang keempat histogram, yang kelima control chart, yang keenam scatter diagram, yang ketujuh stratification. Selanjutnya evaluasi. Edwin Wayne and Gerald Brown 1977. Evaluasi mengacu pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut definisi tersebut, istilah evaluasi menunjukkan atau mengandung arti suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Selanjutnya terdapat model-model evaluasi. Berikut beberapa model-model evaluasi. Selanjutnya yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Contohnya media cetak sekarang mulai beralih ke media online dengan perangkat komputer maupun gadget kita dapat menikmati informasi. Fungsi teknologi informasi terdiri dari 6 fungsi. Yang pertama capture, yang kedua processing, yang ketiga generation, yang keempat storage, yang kelima retrieval, yang keenam transmission. Begitu saja presentasi yang telah saya buat. Video ini didedikasikan guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi yang mana diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM. Sekian dan terima kasih.